Dendam Toko Buangan. Bagian 1. Jilid 1. Burung-burung berkicau riang menyambut datangnya pagi. Angin yang berembus terasa segar di dada dan nikmat di kulit. Kabut yang masih menyelimuti Gunung Sawang begitu pekat, sehingga matahari tak kuasa memancarkan sinarnya. Suasana hening dan sunyi menyelimuti tempat itu. Tapi mendadak, geraman keras menggelegar memecahkan keheningan pagi itu. Geraman itu jelas keluar dari mulut seseorang yang memiliki tenaga dalam amat tinggi. Buktinya, suara itu mampu menggetarkan suasana di sekitarnya. Sumber suara itu ternyata dari dalam perut Gunung Sawang. Di dalam sebuah gua luas yang tertutup rapat oleh batu besar, tampak seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun duduk bersila di tanah. Pergelangan kaki dan tangannya dililit gelang-gelang baja tebal dan kuat, yang disambung oleh rantai-rantai baja panjang dan tebal ke dinding-dinding gua. Menilik dari ukurannya, seharusnya gelang-gelang baja dan rantai itu tidak cocok digunakan pada manusia, melainkan untuk membelenggu seekor gajah besar yang bertenaga kuat. Grur, kembali terdengar geraman keras dari mulut kakek berbaju rompi compang camping yang sudah tidak jelas lagi warnanya. Suara geraman itu lebih mirip raungan seekor binatang buas yang terluka. Seiring berakhirnya geraman, kakek itu bangkit berdiri. Kemudian, kedua tangan dan kakinya yang besar dan berotot, seperti juga tubuhnya yang tinggi besar dan berotot, bergerak mengejang. Jelas kalau kakek itu bermaksud membebaskan diri dari belenggu. Suara bergemeretak keras terdengar ketika dinding gua yang terlihat keras bukan main, terbongkar. Seluruh dinding dan atap gua itu bergetar hebat seiring jebolnya dinding tempat rantai baja tertanam. Debu berguguran dan mengepul tinggi ketika dinding gua itu terbongkar. Hahaha. Kakek tinggi besar itu tertawa tergelak begitu tubuhnya terbebas dari pasungan di dinding gua. Luar biasa akibat tawa itu. Seluruh ruangan itu bergetar hebat seperti dilanda gempa. Jelas, tawanya itu didukung oleh pengerahan tenaga dalam yang tinggi. Dan menilik akibat yang ditimbulkan, jelas sekali kalau tingkat kepandaiannya telah tinggi. Kakek berompi compang camping itu terus saja tertawa-tawa, meskipun akibat tawanya telah disaksikannya sendiri. Rupanya dia tengah merasa gembira bukan main. Hahaha, gering langit, kini aku telah bebas, hahaha. Sambil terus tertawa-tawa, kakek bertubuh tinggi besar itu memutuskan gelang-gelang baja yang masih melilit pergelangan tangan dan kakinya. Luar biasa, kelihatannya, kakek itu sama sekali tidak mengerahkan tenaga waktu mencengkeram gelang-gelang baja yang melilit pergelangannya. Tapi hebatnya, gelang-gelang baja itu seketika berpatahan. Di hadapannya, gelang-gelang baja yang mampu membelenggu gajah itu, tak ubahnya sebatang lidi. Memang, bukan hanya tenaga dalamnya saja yang menggiriskan. Sebenarnya kakek itu adalah tokoh yang menggiriskan. Di samping wajahnya yang mengerikan, tindakannya pun membuat orang bergidik. Seluruh wajahnya penuh luka guratan. Kulit tubuhnya hitam, dan sepasang matanya terlihat berwarna biru hitam kelam. Jelas, hal ini kian menambah seram penampilannya. Belum lagi rambutnya yang tampak aneh. Sepertinya, rambut yang dimiliki kakek itu besar-besar. Apabila didekati, baru jelas kalau beberapa helai rambutnya dirangkum menjadi satu. Kakek tinggi besar ini kemudian menggeliatkan tubuhnya sejenak. Rupanya otot-otot tubuhnya terasa kaku. Terdengar suara berkerotokan berkali-kali ketika kakek itu menggeliatkan tubuhnya. Setelah dirasa agak lemas, dia melangkah perlahan menuju mulut gua yang tertutup. Sekitar 10 tombak kemudian, kakek itu telah berdiri di depan pintu gua yang pintunya tertutup batu besar. Kakek berwajah penuh luka guratan itu diam terpaku sejenak di depan lubang gua yang mulutnya ditutup batu besar dari luar. Lubang gua itu besar sekali, dengan garis tengah mencapai 2 tombak. Jadi, betapa saktinya orang yang telah menutup mulut gua itu. Batu itu memang luar biasa besarnya. Paling tidak, berukuran 2 kali kerbau jantan besar. Perlahan, kakek bertubuh tinggi besar itu mengepalkan kedua tangannya, memperdengarkan suara berkerotokan keras seperti tulang-tulang berpatahan. Jelas, kedua tangannya telah dialiri tenaga dalam yang tidak terkira kuatnya. Suara berkerotokan keras masih terus terdengar ketika kakek itu menarik kedua tangannya yang telah mengepal, perlahan-lahan namun penuh kekuatan ke sisi pinggang. Seketika tercipta getaran kuat ketika kedua tangan itu ditarik ke pinggang. Kakek itu makin memusatkan pikirannya, setelah menahan napas sejenak. Sebentar kemudian, tangan yang terkepal di pinggang itu dihentakkan ke depan. Wus, angin menderu keras mengiringi terhentaknya kedua tangan itu. Sebentar kemudian, blar,
Ledakan dahsyat terdengar begitu angin pukulan yang keluar dari kedua kepalan kakek tinggi besar itu menghantam batu yang menutupi mulut gua hingga hancur berkeping-keping, berpentalan tak tentu arah. Bahkan tidak sedikit dari kepingan batu itu yang menyambar tubuh kakek berompi compang camping itu. Tapi hal itu tidak dirasakannya sama sekali. Ini bisa dilihat dari wajah kakek itu yang tidak menunjukkan gejala apa-apa. Debu masih mengepul ketika suara gemuruh akibat ledakan mereda. Kakek berpakaian rompi compang camping itu memejamkan matanya untuk mencegah debu yang menyelusup ke sepasang matanya. Tak lama kemudian debu mulai menipis dan akhirnya lenyap sama sekali. Kini tampaklah pemandangan luas di luar gua yang sudah lama tidak dilihat oleh kakek bertubuh tinggi besar itu. Hahaha, kakek berwajah penuh gurat luka itu kembali tertawa tergelak. Sorot kegembiraan terpancar jelas pada wajah maupun suara tawanya. Seperti orang gila, dia menarik napas dalam-dalam untuk menikmati udara sejuk pagi hari. Segar. Ah, segarnya udara alam bebas, desah kakek tinggi besar itu berkali-kali. Entah berapa tahun sudah aku tidak pernah menikmati udara segar seperti ini. Namun di atas sana, mendadak awan tebal berarak menutupi langit. Kicau riang burung pun mendadak tidak terdengar lagi. Sepertinya, alam langsung berduka. Mungkinkah hal ini karena terlepasnya kakek berompi compang camping dari ruangan gua itu? Kakek berwajah penuh guratan luka itu sama sekali tidak memedulikannya. Dia malah lebih suka menarik napas dalam-dalam, seraya merentang-rentangkan kedua tangan ke samping. Mungkin agar udara segar yang terhirup dapat lebih meresap ke dalam dadanya. Tak lama kemudian, kakek bertubuh tinggi besar itu menghentikan kesibukannya. Rupanya, dia telah merasa cukup menikmati udara luar. Kini pandangannya dialihkan ke arah kaki Gunung Sawang. Hahaha, suara tawa keras menggelegar terdengar ketika kakek bertubuh tinggi besar itu membuka mulutnya. Suara itu berkumandang keras, dipantulkan dinding-dinding gunung sehingga terdengar menyeramkan. Kini tiba saatnya bagi Ruksamurka untuk membalas sakit hati ini, tegas kakek berompi compang camping yang ternyata bernama Ruksamurka. Setelah berkata demikian, kakek bertubuh tinggi besar itu melangkahkan kakinya. Luar biasa, hanya sekali langkah saja, tubuhnya sudah melesat sejauh 11 tombak. Jelas, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Ruksamurka begitu tinggi. Lincah laksana kera, dan gesit laksana bayangan, Ruksamurka bergerak cepat menuruni lereng gunung. Kedua kakinya menotok sana-sini dengan enaknya. Tak sedikit pun dia merasa khawatir kalau kakinya salah pijak. Tindakannya mencerminkan keyakinan kuat pada diri sendiri. Dan memang, kakek itu sama sekali tidak mengalami gangguan ketika menuruni lereng. Tak lama kemudian, tubuhnya pun lenyap di balik sebuah gundukan batu besar. Ya, Tuhan, keluhan keterkejutan terdengar dari mulut seorang kakek berpakaian putih bersih berusia tak kurang dari 75 tahun. Seluruh tubuhnya seperti mengeluarkan cahaya, terutama sekali wajahnya yang penuh ditumbuhi kumis, alis, dan jenggot berwarna putih. Dia tengah duduk bersila di sebuah ruangan dalam sebuah bangunan tua dan megah. Di tangannya tampak tergenggam seuntai tasbih. Seiring keluarnya seruan keterkejutannya, kakek berpakaian putih bersih itu langsung bangkit dari duduk bersilanya. Apakah aku sekarang telah pikun? Desah pelan bernada keluhan kembali terdengar dari mulut kakek itu. Dahinya tampak berkernyit dalam. Mengapa aku bisa melupakannya? Tapi, mudah-mudahan saja belum terlambat. Kalau tidak, dunia persilatan akan kembali geger. Darah akan kembali tumpah di mana-mana. Seiring selesainya ucapan itu, mendadak tubuh kakek berpakaian putih bersih itu lenyap begitu saja dari ruangan bangunan megah itu. Dia ternyata mampu menghilang? Ajaib! Tak sampai sekejap mata, kakek berpakaian putih bersih itu telah berpindah tempat. Dia kini telah berada di dalam gua tempat Ruksamurka dibelenggu. Kakek itu ternyata tidak hanya mampu menghilang, bahkan juga mampu pergi ke suatu tempat dalam sekejap. Jelas kepandaiannya sudah sangat tinggi, sehingga membuatnya tidak terlihat oleh ruang dan waktu. Dia tak ubahnya seperti makhluk halus yang memang mampu pergi kemanapun dalam sekejap. Ya, Tuhan, kakek berpakaian putih bersih itu menatap dinding gua yang terbongkar. Beberapa saat matanya terpaku pada dinding gua, kemudian beralih ke sekitarnya. Tampak gelang-gelang baja besar dan tebal yang telah hancur berantakan berserakan di sekitar situ. Begitu juga rantai baja besar yang putus menjadi beberapa bagian. Lalu, kakek berpakaian putih bersih itu melangkahkan kakinya keluar. Pelan dan lambat saja langkahnya. Tak sampai 20 langkah, langkahnya berhenti. Pandangannya tertuju ke depan,
ke arah gua yang tidak mempunyai penutup lagi. Kakek berpakaian putih bersih terpaku di tempat itu, berjarak sekitar 2 tombak di depan ambang gua. Tapi di wajah tuanya sama sekali tidak tampak perasaan apa-apa, tetap saja seperti semula. Tenang, membawa perbawa tinggi. Sehingga orang lain yang melihatnya merasa tunduk. Sesaat kemudian, kakek itu melangkah melewati pintu gua. Dalam beberapa langkah saja dia telah berada di luar gua. Di sini, kakek itu memandang berkeliling. Cukup lama juga kakek berpakaian putih bersih itu bersikap begitu, sebelum akhirnya tubuhnya mendadak kembali raib. Dia memang memiliki ilmu ringkas bumi, sehingga mampu membuatnya bepergian kemanapun dalam sekejap. Suara napas dengan irama teratur terdengar, menambah riuh rendahnya hutan gantang. Suara itu ternyata berasal dari mulut dan hidung seorang pemuda tampan yang tengah bersemedi. Pakaiannya ungu, dengan sebuah guci arak dari perak tersampir di punggung. Melihat ciri-cirinya, tidak ada yang aneh pada diri pemuda berpakaian ungu itu. Tapi apabila melihat rambutnya, pasti akan heran. Sebab rambutnya ternyata berwarna putih, laksana orang yang telah berusia lanjut. Hanya saja warna rambutnya lebih indah, karena berwarna putih keperak-perakan. Tampaknya, pas sekali dengan pakaiannya yang serba ungu. Mendadak pemuda berambut putih keperakan ini menghentikan semadinya. Nalurinya membisikkan ada sesuatu di dekatnya, sekalipun pendengarannya tidak menangkap langkah yang mendekati tempatnya. Perlahan, sepasang kelopak matanya terbuka. Lalu, pemuda berambut putih keperakan ini bergerak bangkit memberi hormat. "Guru," sebut pemuda berambut putih keperakan itu pada sesosok tubuh yang tahu-tahu berdiri di depannya, dalam jarak sekitar 2 tombak. Sosok tubuh yang berdiri di hadapan pemuda berambut putih keperakan itu ternyata seorang kakek berpakaian putih bersih. Menilik panggilannya, jelas kakek ini adalah guru pemuda berambut putih keperakan itu. "Arya," panggil kakek berpakaian putih bersih itu. Suaranya terdengar pelan dan lembut. Kemudian dengan langkah perlahan-lahan, kakek itu melangkah mendekati pemuda berambut putih keperakan ini. Diusap-usapnya rambut yang berwarna putih dan panjang meriap itu. Dan memang, pemuda itu adalah Arya Buana atau berjuluk Dewa Arak. "Ada satu masalah yang ingin kusampaikan padamu," jelas kakek berpakaian putih bersih itu seraya menghentikan usapan tangannya. "Masalah apa, Guru?" tanya Dewa Arak. Kakek berpakaian putih bersih yang tidak lain adalah Ki Gering Langit. Guru Dewa Arak itu tidak langsung menjawab pertanyaan Arya. Dia tampak diam tercenung beberapa saat lamanya. Belasan tahun yang lalu, ada seorang tokoh sesat berkepandaian luar biasa. Tapi sayang, wataknya sangat kejam, dan keji bukan main, tutur Ki Gering Langit memulai ceritanya. Arya diam mendengarkan, sama sekali cerita gurunya tidak berminat diselak. Benaknya sibuk menduga-duga masalah yang membuat gurunya begitu memperhatikan tokoh itu. Tak terhitung orang yang sudah menjadi korbannya. Sifatnya yang buruk, membuatnya selalu menyebar maut di tiap tempat yang dikunjunginya. Banyak pendekar yang berniat membasmi, tapi selalu gagal. Tokoh berwatak iblis itu terlalu sakti untuk dilawan. Para pendekar hanya membuang nyawa percuma saja, dan semua tewas dalam keadaan mengerikan. Ki Gering Langit menghentikan ceritanya sejenak untuk mengambil napas, seraya menatap dalam-dalam wajah Arya. Ingin diketahuinya tanggapan pemuda berambut putih keperakan itu. Tapi wajah Dewa Arak tampak tenang, tanpa perubahan sedikit pun. Tapi yang jelas, Arya mendengarkan cerita gurunya penuh perhatian. "Secara kebetulan di sebuah desa aku bertemu dengannya, walaupun nama dan kekejamannya telah lama ku dengar. Tapi baru kali itu kusaksikan kekejamannya dengan mata kepala sendiri. Dia memang bukan manusia, tapi iblis." Sambil tertawa-tawa kulihat dia tengah mengumpulkan para penduduk desa itu di sebuah tanah lapang, kemudian dibantainya. Ki Gering Langit kembali menghentikan ceritanya sejenak, mencari kata-kata baru untuk melanjutkan kisahnya. "Melihat kekejamannya, darahku seketika mendidih. Hal itu tidak bisa kubiarkan. Tak pelak lagi, kami pun bertarung. Melalui sebuah pertarungan panjang dan melelahkan, tokoh sesat itu berhasil kulumpuhkan. Tapi sayang, aku tidak tega membunuhnya. Aku memang tidak pernah berani membunuh manusia. Maka terpaksa dia kubawa dan kupenjarakan di suatu tempat." Lagi-lagi kakek berpakaian putih bersih itu menghentikan ceritanya. Pandangannya menerawang jauh, mengingat-ingat masa lalunya. Sementara Arya tetap diam, meskipun benaknya tengah digayuti pertanyaan. Apakah gurunya tidak menggunakan ilmu andalan sewaktu menghadapi tokoh sesat itu? Bukankah dengan ilmu itu Ki Gering Langit mudah sekali merobohkan lawannya?
Tokoh sesat itu lihai sekali. Sampai-sampai di sampingku borgol dengan baja sekaligus rantai yang besar dan kokoh, pada gelang baja itu juga kumasukkan ilmu yang membuat sekujur tubuhnya terasa lemas. Tentu saja itu adalah ilmu gaib, lanjut Ki Gering Langit lagi. Namun sayang, ilmu itu ada kelemahannya. Kekuatan ilmu gaib yang kutanamkan pada borgol itu hanya mampu bertahan selama 60 purnama, itu pun sudah lama sekali. Mengapa begitu, Guru? Tanya Arya, tidak tahan juga menahan rasa ingin tahunya yang menggelegak. Itulah ilmu manusia, Arya, sahut Ki Gering Langit kalem. Biar bagaimanapun, pasti ada kelemahannya. Arya hanya bisa menganggukkan kepala pertanda mengerti. Biasanya, menjelang purnama ke-50 aku sudah mengunjungi tempatnya untuk memasang kekuatan gaib yang membuat tokoh sesat itu selalu terasa lemas, sambung Ki Gering Langit. Tapi, kali ini aku lupa. Hingga menjelang purnama ke-60, dia belum kutengok. Dan begitu ku jenguk, dia telah kabur. Arya tercenung mendengar cerita gurunya. Siapa nama tokoh sesat itu, Guru? Ruksamurka, jawab Ki Gering Langit. Arya terdiam beberapa saat lamanya. Namun, mulutnya berulang-ulang menyebut nama tokoh sesat itu. Sepertinya, dia berusaha mengingat-ingatnya. Kalau dia terbelenggu seperti itu, bagaimana bisa bertahan hidup, Guru? Bukankah dia tidak akan bisa mencari makan atau minum? Tanya Arya, mengajukan keheranannya. Di bagian dalam gua ada tanaman dan sumber air, Arya. Panjang rantai yang membelenggunya cukup untuk mencapai tempat makanan dan minuman itu. Arya mengangguk-anggukkan kepala. Kini tidak ada lagi pertanyaan yang bergayut di benaknya. Kau kutugaskan untuk mencarinya, Arya. Hidup atau mati, aku sudah bersumpah untuk tidak mencampuri urusan kekerasan lagi secara langsung, Arya. Aku ingin beristirahat menghabiskan sisa umurku. Setelah berkata demikian, tubuh Ki Gering Langit lenyap dari tempat itu. Sepeninggal gurunya, Arya pun melangkah meninggalkan tempat itu. Kini dia mempunyai sebuah tugas, mencari tahanan gurunya yang telah jadi buronan. Jilid 2. Angin berhawa dingin berembus kencang. Langit memang terlihat begitu pekat. Awan tebal dan hitam tampak bergumpal menutupi sang mentari yang telah naik tinggi. Masih jauhkah tempat itu, Kek? Tanya seorang gadis berwajah cantik dan berpakaian putih. Rambutnya yang hitam, panjang, dan halus, dibiarkan tergerai. Sehingga gadis itu tampak jadi semakin cantik saja. Tidak berapa jauh lagi, Melati, sahut kakek bertubuh kecil kurus yang berjalan di sebelahnya. Kakek itu menolehkan kepala menatap wajah gadis berpakaian putih yang ternyata Melati, putri angkat Raja Bojong Gading. Karena tinggi tubuhnya tidak sampai sebahu Melati, dia menoleh sambil agak mendongak. Hah, Melati menghela napas berat. Sementara, sepasang matanya menatap jauh ke depan. Tidak tampak adanya apapun di depannya, kecuali hamparan tanah luas tanpa sebatang pohon pun. Mengapa, Melati? Lelah, tanya kakek bertubuh kecil kurus yang tak lain adalah Ki Julaga, guru gadis berpakaian putih itu. Tidak, Kek, sahut Melati sambil menggelengkan kepala. Gumam Ki Julaga, pelan. Mulutnya menyunggingkan sebuah senyum getir. Kalau tidak lelah, mengapa mengembuskan napas berat? Aku khawatir hujan akan lebih dulu turun. Sebelum kita sampai di sana, Kek, sahut Melati seraya melayangkan pandangan ke arah langit. Memang keadaan langit cukup mengkhawatirkan. Awan tebal, hitam, dan bergumpal-gumpal. Jelas, turunnya hujan hanya tinggal menunggu waktu saja. Angin dingin yang berembus pun kian mengencang. Ki Julaga melayangkan pandangan ke atas pula. Mau tak mau kekhawatiran muridnya bisa masuk akal juga. Kalau begitu, mari kita bergegas, Melati, ajak kakek berpakaian jingga itu. Melati menganggukkan kepala pertanda menyetujui ajakan gurunya. Dan memang, itulah yang sejak tadi diharapkannya. Dia bosan berjalan biasa saja. Gadis ini mengharapkan agar gurunya segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh, sambil mencoba menguji ilmu meringankan tubuh miliknya sendiri. Maka, kini guru dan murid itu telah melesat cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang telah mencapai taraf kesempurnaan. Mereka seperti berlomba-lomba untuk mencapai tujuan. Dan tentu saja, karena tingkatan Melati masih jauh di bawah Ki Julaga, dia jadi tertinggal jauh. Capek, Melati? Tanya Ki Julaga seraya mengembangkan sebuah senyum, ketika mereka telah berhenti di suatu tempat. Gadis berpakaian putih itu hanya mampu menganggukkan kepala saja. Napasnya yang masih terengah-engah, menyulitkannya untuk berbicara. Dia kini sibuk menghapus peluh yang membasahi wajahnya dengan punggung tangan. Tenangkanlah hatimu,
Sebentar lagi tempat yang kita tuju telah di depan mata, jelas Ki Julaga. Sambil berkata demikian, kakek bertubuh kecil kurus menudingkan telunjuk kanannya ke depan. Dengan penuh gairah mata Melati mengikuti arah tudingan itu. Dan memang, dalam jarak sekitar 25 tombak dari tempatnya, tampak sebuah bangunan besar dan megah. Walaupun sudah agak tua, bangunan besar itu mempunyai halaman luas dan dikurung pagar tembok tinggi. Jadi, ke tempat itukah tujuan kakek? Tanya Melati. Memang Ki Julaga sama sekali tidak memberitahukan tujuan dan maksud kepergian kepada muridnya. Kakek berpakaian jingga itu mengangguk membenarkan. Bangunan itu adalah tempat bersejarah bagiku, Melati, jelas Ki Julaga. Ada nada kegetiran dalam suaranya. Di tempat itulah aku menerima sebuah anugerah, berupa warisan ilmu dari seorang tokoh sakti yang bijaksana. Tapi, di tempat itu pula lah, aku telah menceburkan diri dalam lumpur kehinaan. Ki Julaga menghentikan cerita sejenak. Raut wajahnya terlihat muram. Jelas kalau kakek itu merasa menyesal akan kejadian yang telah dilakukannya. Melati mendengarkan dengan hati terharu. Selama ini gurunya telah dianggap sebagai kakeknya sendiri. Gadis itu tahu kalau Ki Julaga telah terkena bujukan rekannya untuk mencuri kitab-kitab pusaka majikannya. Namun Ki Julaga sendiri tidak pernah memberitahukan tempat pusaka itu dicuri. Inikah tempat tinggal Ki Gering Langit, Kek? Tanya Melati dengan suara serak. Perasaan terharu melihat kesedihan gurunya, membuat dadanya sesak dan lehernya terasa tercekik. Ki Julaga menganggukkan kepala. Apakah Ki Gering Langit tahu kalau kakek dan Ki Jatayu mencuri kitab-kitab pusakanya? Kejar Melati lagi. Perasaan ingin tahu yang amat sangat tergambar jelas dalam sikap maupun nada suara gadis itu. Kembali Ki Julaga mengangguk, membenarkan. Dan dia mengejarmu, Kek? Ada nada kesenduan dalam pertanyaan itu. Dan memang sebenarnya Melati merasa kasihan dan sedih sekali membayangkan kakek bertubuh kecil kurus ini selalu dicekam rasa takut di tempat persembunyiannya. Tidak, Ki Julaga menggelengkan kepalanya. Kalau beliau mau mengejar, sudah lama aku berhasil ditemukannya. Kau tahu, Melati, Ki Gering Langit memiliki banyak ilmu aneh. Bahkan beberapa tahun belakangan ini, kudengar telah memiliki ilmu yang membuatnya dapat pergi ke tempat yang diinginkan dalam sekejap mata saja. Gila, desis Melati antara takjub dan terkejut. Begitu lihaikah Ki Gering Langit itu, Kek? Hah, Ki Julaga menghela napas berat sebelum menjawab pertanyaan itu. Karuan saja hal ini membuat Melati yang sudah tidak sabar untuk mendengarnya jadi agak kesal. Kepandaian yang kumiliki ini tidak ada artinya bila dibanding dengan beliau, Melati. Bulu kuduk Melati meremang mendengar penjelasan gurunya. Seketika itu pula dia teringat Arya kekasihnya. Tahukah pemuda berambut putih keperakan itu kalau Ki Gering Langit memiliki ilmu yang demikian tinggi? Ki Julaga tidak melanjutkan ucapannya. Sementara Melati pun sibuk dengan lamunannya. Sehingga, suasana menjadi hening sejenak. Guru dan murid itu tenggelam dalam lamunan masing-masing. Tapi kesibukan benak kedua orang itu terganggu ketika titik-titik air mulai berjatuhan ke bumi. Hampir berbarengan, Melati dan Ki Julaga mendongak ke atas ketika ada beberapa tetes air jatuh di tangan mereka. Hujan mulai turun, Kek, kata Melati. Cepat kita berteduh di sana, ajak Ki Julaga seraya menudingkan telunjuk tangan kanannya ke arah bangunan tempat tinggal Ki Gering Langit. Melati tidak membantah lagi karena titik-titik air yang turun dari langit semakin banyak dan semakin cepat. Sudah bisa diterka, tidak lama lagi hujan lebat akan turun. Dan gadis itu tentu saja tidak mau basah kuyup. Melati melesat cepat, mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya, seperti berlomba dengan hujan. Putri angkat Raja Bojong Gading ini ingin tiba di bangunan tempat tinggal Ki Gering Langit sebelum hujan lebat turun. Berbarengan dengan melesatnya tubuh Melati, Ki Julaga melesat pula. Tapi berbeda dengan sebelumnya, kakek bertubuh kecil kurus ini tidak mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Dia tidak ingin membiarkan muridnya kehujanan sendirian. Berbarengan dengan melayangnya tubuh Melati melompati tembok, tubuh Ki Julaga pun melenting pula. Pada saat yang bersamaan, kedua pasang kaki itu hinggap di dalam halaman. Dan secepat mereka mendarat, secepat itu pula melesat ke arah bangunan. Tepat ketika guru dan murid itu tiba di teras bangunan itu, hujan lebat turun. Air yang bagaikan dicurahkan dari langit turun membasahi bumi. Glar! Suara halilintar ikut meramaikan suasana. Kilatan-kilatan cahaya menyilaukan tampak seperti membelah langit. Seakan-akan, seluruh isi alam bergembira ria. Hah,
Helaan napas lega keluar dari mulut Melati dan Ki Julaga. Keduanya diam-diam bersyukur, karena bisa tiba di tempat yang terlindung tepat saat turunnya hujan lebat. Sehingga, tubuh dan pakaian mereka tidak basah. Di daerah sekitar sini, hujan adalah hal yang mengherankan. Melati, Ki Julaga membuka pembicaraan kembali. Mengapa, Kek? Tanya Melati ingin tahu. Aku juga tidak tahu, sahut Ki Julaga sambil menggelengkan kepala. Yang ku tahu, di daerah ini jarang turun hujan. Dalam 12 kali purnama, hanya beberapa kali hujan. Itu pun tidak begitu lebat. Melati menganggukkan kepala. Padahal, gadis ini tidak tertarik dengan pembicaraan itu. Dia ingin agar Ki Julaga menceritakan tentang masa lalunya. Mengapa kakek ingin mengunjungi tempat ini? Tanya Melati begitu mendapat kesempatan di saat gurunya tidak melanjutkan ucapannya lagi. Ki Julaga tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tapi malah tercenung beberapa saat lamanya. Sepasang matanya menerawang jauh ke depan, seperti tengah menatap butir-butir air yang jatuh ke bumi. Tapi melihat pandangannya yang tertuju pada satu titik, bisa diketahui kalau dia tengah melamun. Aku ingin meminta maaf atas semua kesalahan yang telah kulakukan, Melati, jelas Ki Julaga. Pelan suaranya, mirip desahan. Nampaknya ucapan itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi, bukankah Kakang Arya telah memberi maaf pada kakek? Bantah Melati. Apakah itu tidak cukup? Kurasa dia tidak begitu mudah memberi maaf kalau tidak mendapat pesan lebih dulu dari Ki Gering Langit. Semua ucapanmu itu tidak salah, Melati, sambut Ki Julaga. Tapi, aku ingin meminta maaf sendiri pada Ki Gering Langit. Biar hatiku tenang, dan tidak mati penasaran. Melati menyadari kebenaran yang terkandung dalam pengakuan itu. Maka dia pun terdiam, tidak menyahuti lagi. Seketika suasana jadi hening karena Ki Julaga tidak melanjutkan ucapannya. Kini yang terdengar hanyalah suara curahan hujan, deru angin, dan gelegar halilintar yang sesekali menyambar bumi. Melati dan Ki Julaga tenggelam dalam lamunan masing-masing. Sepasang mata mereka menatap ke depan. Sepintas lalu guru dan murid itu seperti tengah mengawasi hujan. Tapi bila diperhatikan lebih saksama, mereka tengah menatap tajam pada satu titik yang tidak bergerak-gerak sama sekali. Mendadak sepasang mata mereka terbeliak ketika yang dilihat mulai bergerak. Suatu sosok tinggi besar bergerak cepat ke arah mereka. Sepasang mata Ki Julaga dan Melati semakin terbelalak. Keduanya merasa terkejut bukan main dengan gerakan sosok tubuh itu. Gerakannya begitu ringan, menandakan kalau ilmu meringankan tubuhnya amat tinggi. Sosok tubuh itu semakin mendekati bangunan. Ki Julaga dan Melati semakin terkejut melihatnya. Gerakan sosok abu-abu itu ternyata begitu cepat ke arah teras, tempat Melati dan gurunya berada. Ki Julaga yang tidak ingin terjadi keributan, cepat menarik tangan Melati. Diajaknya gadis berpakaian putih itu mundur ke belakang. Sementara sepasang matanya tetap tertuju pada sosok tubuh abu-abu itu. Dalam kelebatan curah hujan, cukup jelas terlihat sosok abu-abu itu. Tubuhnya tinggi besar, berusia sekitar 65 tahun. Rompi dan celana compang camping yang membungkus tubuhnya sudah tidak jelas lagi warnanya. Melihat dari penampilan sosok tinggi besar itu saja sudah membuat orang agak ngeri. Apalagi begitu melihat wajahnya yang penuh bekas luka guratan. Dan memang, sosok abu-abu ini ternyata adalah Ruksamurka. Hanya dalam sekejap, Ruksamurka telah tiba di tempat Ki Julaga dan Melati tadi berada. Tanpa memedulikan guru dan murid itu, Ruksamurka segera mengibas-ngibaskan tubuhnya. Seketika itu juga air hujan memercik dari seluruh tubuhnya. Ki Julaga dan Melati hanya memperhatikan semua tingkah pola kakek berpakaian compang camping itu. Mereka berdua memang tidak berminat mencari-cari urusan. Terutama sekali Ki Julaga. Dia tidak ingin membuat kesalahan yang kedua kali dengan menimbulkan keributan di tempat tinggal majikannya. Sama sekali Ki Julaga tidak tahu kalau bangunan ini sudah lama tidak ditempati Ki Gering Langit lagi. Bangunan itu telah berganti-ganti pemilik. Setelah selesai membuang air yang melekat di sekujur tubuhnya, Ruksamurka lalu mengalihkan perhatiannya. Kini sepasang matanya yang menyeramkan itu menatap Ki Julaga dan Melati. Seketika baik Ki Julaga maupun Melati terperanjat. Keduanya diam-diam terkejut bukan kepalang melihat sepasang mata kakek bertubuh tinggi besar itu mencorong tajam dan bersinar kehijauan. Jelas kalau Ruksamurka memiliki tenaga dalam tinggi. Menilik dari gerak-gerik Ruksamurka, Ki Julaga diam-diam merasa cemas. Tampak suatu gelagat yang tidak baik di balik sosok wajah yang menyeramkan itu. Tapi, tentu saja kakek bertubuh kecil kurus ini tidak merasa gentar.
Yang jelas, dia tidak menginginkan terjadi keributan di tempat tinggal majikannya. Sedapat mungkin, keributan harus dihindari. Maka, kakek berpakaian jingga ini bersikap tidak peduli. Hahaha, mendadak Ruksamurka tertawa keras dan menggelegar seperti guntur. Jelas kalau tawa itu dikeluarkan disertai pengerahan tenaga dalam tinggi. Akibatnya luar biasa, Melati mendadak terhuyung, karena suara tawa itu membuat lututnya terasa lemas. Dadanya pun bergetar hebat, bahkan gadis berpakaian putih ini merasakan kedua telinganya berdengung keras. Ki Julaga terkejut bukan main melihat hal ini. Dia pun merasakan adanya getaran amat kuat yang keluar dari tawa Ruksamurka. Tapi berkat tenaga dalamnya yang memang sudah mencapai tingkat amat tinggi, kakek berpakaian jingga itu mampu meredamnya. Dan sungguh di luar dugaan, ternyata Melati sampai begitu terpengaruh dan seperti tidak mampu bertahan. Dari sini saja sudah bisa diperkirakan kekuatan tenaga dalam kakek bertubuh tinggi besar itu. Rupanya kau lihai juga, tua bangka kerdil, kata Ruksamurka seraya menghentikan tawanya. Tampak adanya rasa penasaran, baik pada wajah maupun suara kakek bertubuh tinggi besar itu. Sungguh di luar dugaan kalau ada orang yang sanggup menahan serangan suara tawanya. Jadi, kakek bertubuh kecil kurus ini paling tidak adalah lawan yang amat tangguh. Melati menghela napas lega meskipun wajahnya masih terlihat pucat. Gadis berpakaian putih ini masih belum lepas dari pengaruh suara tawa Ruksamurka. Menyingkirlah, Melati, ujar Ki Julaga bernada perintah. Kakek bertubuh kecil kurus itu tahu kalau muridnya bukan tandingan kakek bertubuh tinggi besar ini. Dan dia tidak ingin putri angkat Raja Bojong Gading ini celaka. Tanpa menunggu perintah dua kali, Melati segera menjauh. Seperti juga Ki Julaga, gadis itu sadar kalau orang itu bukan tandingannya. Dari gelak suara tawa itu saja, sudah diketahui kalau kakek bertubuh tinggi besar itu memiliki tenaga dalam amat tinggi, jauh di atas kekuatan tenaga dalam miliknya. Maaf, Kisanak, mengapa kau menyerang kami? Sepengetahuanku, aku tidak mempunyai persoalan denganmu, pelan dan lembut Ki Julaga membuka pembicaraan. Cuh, dengan kasar, Ruksamurka meludah. Bukan ke tanah, tapi ke wajah Ki Julaga. Bahkan bukan sembarangan ludah, karena dikeluarkan dengan pengerahan tenaga dalam tinggi. Terdengar suara berdesing nyaring begitu cairan kental yang menjijikkan itu meluncur ke arah wajah Ki Julaga. Ki Julaga sama sekali tidak mengelakkan serangan ludah itu. Tangan kanannya dijulurkan ke depan, lalu diputar di depan wajah. Sesaat kemudian angin keras menderu dari tangan yang bergerak memutar itu. Luar biasa, semburan ludah itu mendadak berhenti, kemudian jatuh ke tanah. Wajah Ki Julaga seketika memerah. Kemarahan mulai menjalari hatinya. Kakek berpakaian compang camping ini benar-benar tidak mempunyai adab. Dengan baik-baik ditanya, tapi sambutannya sungguh menyakitkan. Bahkan suatu penghinaan yang tidak bisa didiamkan. Grur, Ruksamurka menggeram hebat begitu melihat serangannya kandas. Untuk yang kedua kali, hatinya dibuat penasaran. Hatinya bertanya-tanya tentang keberadaan kakek bertubuh kecil kurus ini. Rupanya untuk berbincang-bincang denganmu tidak perlu mulut, tapi kepalan. Kalau itu adalah kemauanmu, akan kuladeni, Kisanak, tegas dan mantap sekali ucapan yang keluar dari mulut Ki Julaga. Hahaha, Ruksamurka tertawa terbahak-bahak. Rupanya kakek bertubuh tinggi besar ini merasa geli mendengar ucapan Ki Julaga. Kedua tangannya yang kekar dan berbulu, memegangi perutnya sambil membungkukkan tubuh. Terdengar suara bergemeretak dari mulut Ki Julaga. Walaupun tidak tahu hal yang menyebabkan orang di hadapannya merasa geli, tapi setidak-tidaknya bisa diduga kalau rasa geli itu karena ucapan atau sikapnya. Dan ini membuat kemarahannya semakin menggelegak. Suara tawa Ruksamurka semakin keras begitu melihat keadaan Ki Julaga. Hal ini membuat kakek bertubuh kecil kurus itu tidak tahan lagi. Maka, diam. Terdengar bentakan menggelegar seperti ada guntur yang meledak di dekat tempat itu. Keras bukan main karena Ki Julaga mengeluarkannya dengan pengerahan tenaga dalam tinggi. Akibatnya hebat sekali. Suara tawa Ruksamurka seketika berhenti. Raut wajahnya pun agak berubah. Pertanda bentakan Ki Julaga cukup mengejutkan hatinya. Ternyata akibat yang lebih parah lagi telah diterima Melati. Walaupun gadis berpakaian putih ini berada agak jauh dari kedua orang itu, tapi tetap saja terkena pengaruh bentakan Ki Julaga. Tubuh Melati mendadak oleng, karena lututnya menggigil keras. Sepasang telinganya pun terasa berdengung. Grur, Ruksamurka menggeram keras. Sungguh besar nyalimu, kambing tua. Kau berani membentakku? Kau berani membentak Ruksamurka?
Grur, akan ku beset kulitmu, akan ku hirup darahmu. Grur, Ki Julaga dan Melati adalah orang yang telah terbiasa menghadapi bahaya. Bagi kedua orang itu, mati pun bukan apa-apa. Tapi ancaman yang keluar dari mulut Ruksamurka begitu mengerikan. Menilik dari ucapan dan sikapnya, bisa diperkirakan kalau dia tidak main-main dengan ucapannya. Tak terasa bulu kuduk Melati dan Ki Julaga merinding. Ada sedikit perasaan ngeri yang merayap dalam hati kakek bertubuh kecil kurus dan gadis berpakaian putih itu setelah mendengar ancaman yang dikeluarkan dengan mendesis tadi. Dan yang lebih mengejutkan hati Ki Julaga saat kakek bertubuh tinggi besar itu memperkenalkan namanya. Ruksamurka memang tokoh sesat yang sakti dan memiliki kekejaman mendirikan bulu kuduk. Kebiadabannya tak tertandingi lagi. Dia pernah membunuh orang satu desa sambil tertawa-tawa, tanpa ada perasaan peri kemanusiaan. Tapi bukankah tokoh sesat yang mengerikan itu telah lenyap tanpa ketahuan rimbanya? Mengapa tahu-tahu muncul di sini? Berbagai macam pertanyaan bergayut di benak Ki Julaga. Pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawabnya. Ruksamurka, ulang Ki Julaga dengan suara mendesis. Kau terkejut, tua bangka kerdil, ejek Ruksamurka dengan kemarahan yang berkobar. Belasan, bahkan mungkin puluhan tahun lamanya aku mengasingkan diri dari dunia luar. Kini sudah saatnya aku kembali ke dunia persilatan untuk meneruskan kebiasaan lamaku. Dan kau dan gadis montok itu mendapat kehormatan untuk menjadi korban pemulaku. Hahaha, Ki Julaga hanya menggumam pelan. Ingin kulihat buktinya, Ruksamurka. HMH, Ruksamurka mendengus. Kakek bertubuh tinggi besar ini memang seorang yang memiliki watak angkuh dan selalu mengagungkan diri sendiri. Pantang baginya mendengar kata-kata bernada tantangan. Tapi kali ini justru kata-kata itu didengarnya dari mulut orang bertubuh kecil kurus di hadapannya. Maka amarahnya pun meluap seketika. Grur, Ruksamurka meraung seperti seekor binatang buas yang terluka. Terdengar suara berkerotokan keras dari sekujur tulang-tulangnya seiring terdengarnya geraman itu. Luar biasa, padahal kakek berpakaian compang camping ini belum menggerakkan tangan atau kaki. Ki Julaga yang telah dilanda amarah tidak mau kalah. Sehabis mendengus, sekujur urat-urat saraf dan otot-otot tubuhnya pun menegang. Seketika itu pula, tenaga dalam dari bawah pusarnya mengalir deras ke berbagai bagian tubuh. Suara berkerotokan yang tak kalah nyaring terdengar ketika aliran tenaga dalam itu mulai bergerak ke seluruh bagian tubuhnya. Melihat untuk yang kesekian kali, tindakan lawan selalu berhasil menyainginya, Ruksamurka jadi murka. Sambil mengeluarkan teriakan nyaring melengking, kakek bertubuh tinggi besar itu memutar-mutarkan kedua tangannya di depan dada, dari luar ke dalam. Wut, menakjubkan. Dari kedua tangan yang berputaran itu muncul sebuah kekuatan amat kuat yang menarik tubuh Ki Julaga ke depan. Kakek bertubuh kecil kurus itu terkejut bukan kepalang. Sama sekali tidak disangka akan muncul kekuatan menarik seperti itu. Akibatnya bisa diduga, tubuh kakek berpakaian jingga ini tertarik keras ke depan. Ki Julaga tahu kalau dirinya tengah berada dalam bahaya besar. Dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan ini, lawan dengan mudah pasti akan menjatuhkan serangan maut padanya. Maka begitu tubuhnya tertarik ke depan, Ki Julaga segera mengerahkan tenaga dalam pada kedua kakinya. Maksudnya adalah agar kedua kakinya seperti berakar di tanah. Tak pelak lagi, adegan yang menarik pun tergelar. Ruksamurka yang terus saja memutar-mutarkan kedua tangannya dalam usaha menarik tubuh Ki Julaga. Sementara, kakek berpakaian jingga itu berusaha keras bertahan. Kedua tokoh yang sama-sama sakti ini bertarung jarak jauh, terpisah sekitar 3 tombak. Tapi adu tarik-menarik itu berlangsung tidak lama. Secara mendadak, Ruksamurka menghentikan putaran tangannya. Dan secepat kedua gerakan tangannya berhenti, secepat itu pula tubuhnya meluncur ke arah Ki Julaga. Kakek bertubuh tinggi besar ini melompat ke atas. Dan selagi tubuhnya berada di udara, tangan kanannya menyampok deras ke arah pelipis Ki Julaga. Jilid 3. Ki Julaga tidak merasa terkejut atau gugup. Hal ini memang sudah diduga. Maka, kakek bertubuh kecil kurus ini buru-buru menjulurkan kaki kanannya ke depan, sementara lutut kirinya ditekuk seraya merendahkan tubuh. Wus, seluruh rambut dan pakaian Ki Julaga berkibar keras ketika sampokan lawan menyambar lewat sekitar sejengkal di atas kepalanya. Padahal, kekuatan sambaran itu mampu menghancurkan batu paling keras sekalipun. Dari hal ini saja sudah bisa diperkirakan, betapa tinggi tenaga dalam yang terkandung dalam serangan itu. Ki Julaga sudah bisa memperkirakan kalau lawan di hadapannya ini adalah seorang tokoh yang amat tangguh.
Bila bertindak setengah-setengah, hanya akan mencelakakan diri sendiri. Maka tanpa ragu-ragu lagi dia balas menyerang. Sekali menyerang, Ki Julaga langsung mengeluarkan ilmu andalannya, Cakar Naga Merah. Kedua tangannya langsung mengembang membentuk cakar. Berbeda dengan Melati yang bila menggunakan ilmu ini hanya sebatas pergelangan yang berwarna merah darah, maka pada Ki Julaga warna merah itu sampai pangkal lengan. Hanya saja, warna merah itu tidak terlihat karena tertutup lengan bajunya. Wut! Angin menderu keras begitu Ki Julaga melancarkan serangan. Kedua tangannya meluncur cepat ke arah leher dan dada. Cakar kanan mengancam leher, sedangkan yang kiri mengancam dada. Posisi buku-buku jari tangan kanan menghadap ke langit, bertolak belakang dengan buku-buku jari tangan kiri yang menghadap ke bumi. Gruoah! Ruksa murka menggeram keras begitu melihat lawannya mampu mengelakkan serangan yang begitu tiba-tiba. Apalagi ketika melihat Ki Julaga tidak hanya mampu mengelakkan serangan, tapi juga mengirimkan serangan yang tak kalah berbahayanya. Keadaan kakek berpakaian compang camping ini memang sulit sekali. Serangan Ki Julaga memang datang begitu mendadak. Apalagi, tubuhnya tengah berada di udara, karena baru saja melancarkan serangan. Tapi meskipun begitu, Ruksa Murka mampu membuktikan kalau dirinya adalah seorang tokoh sesat yang belasan tahun lalu ditakuti oleh tokoh persilatan manapun. Maka buru-buru tangan kanannya ditarik pulang, seraya cepat ditetakkan ke bawah. Berbarengan dengan itu, tangan kirinya menangkis ke atas. Plakek, terdengar benturan keras ketika dua pasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam amat tinggi berbenturan. Ruksa Murka menggertakkan gigi seraya melempar tubuh ke belakang. Indah dan manis sekali gerakannya. Ringan dan tanpa menimbulkan suara sedikit pun, kakek berpakaian compang camping ini mendaratkan kedua kakinya di tanah. Ruksa Murka langsung bersikap waspada. Matanya memperhatikan kalau Ki Julaga telah selesai memperbaiki sikapnya. Namun, kedua belah pihak tidak langsung saling melancarkan serangan. Baik Ki Julaga maupun Ruksa Murka saling pandang, seperti mengukur kekuatan satu sama lain. Sementara, Ruksa Murka diam-diam harus mengakui kalau dalam hal tenaga dalam, dirinya masih di bawah Ki Julaga. Terbukti, dalam adu benturan tadi, kedua tangannya terasa sakit-sakit. Ilmu, Cakar Naga Merah. Apa hubunganmu dengan Ki Gering Langit? Tanya Ruksa Murka dengan suara menggelegar. Ada ancaman maut yang tersembunyi, baik dalam suara maupun sikapnya. Beliau adalah majikanku, jawab Ki Julaga jujur. Dia tidak merasa heran kalau lawan mengenal ilmu yang digunakannya, dan siapa pemiliknya. Justru merupakan suatu hal yang mengherankan bila seorang tokoh menggiriskan seperti Ruksa Murka tidak mengenal ilmu yang digunakannya. Hahaha, suara tawa keras menggelegar laksana guntur menyambuti jawaban Ki Julaga. Mendadak sekali suara tawa itu keluar, dan mendadak pula berhenti. Namun, seketika wajah Ruksa Murka berubah beringas. Bahkan sinar matanya mengandung ancaman maut. Pucuk dicinta ulam tiba, ucap kakek berpakaian compang camping itu dengan suara mengguntur. Gering Langit, sebelum kau mendapat giliran balas dendamku, pelayanmulah yang mendapat kehormatan menjadi korban awalku. Setelah puas berteriak seraya memandang ke langit, Ruksa Murka kembali mengalihkan perhatian pada Ki Julaga. Semula kupikir perjalananku kemari akan sia-sia. Tapi, ternyata tidak. Sakit hatiku akan sedikit terobati meskipun hanya kau yang kutemui, dan bukan si Gering Langit keparat itu. Ki Julaga mengernyitkan dahi. Dari ucapan dan sikap Ruksa Murka yang jelas begitu mendendam Ki Gering Langit, sudah bisa diduga ada suatu masalah besar di antara mereka berdua. Dan begitu ingatannya melayang pada menghilangnya tokoh sesat yang menggiriskan ini secara mendadak, Ki Julaga sudah bisa menarik kesimpulan. Hilangnya Ruksa Murka ada hubungannya dengan Ki Gering Langit. Tapi Ki Julaga tidak bisa berpikir lebih lama lagi, karena Ruksa Murka sudah kembali melompat menerjang. Segera kakek bertubuh kecil kurus ini membuang pikiran macam-macam yang menggayuti benaknya. Kini semua harus dikuras untuk menghadapi lawan tangguh di hadapannya. Sesaat kemudian, kedua tokoh yang sama-sama sakti ini sudah terlibat dalam sebuah pertarungan seru dan menarik. Melati memperhatikan jalannya pertarungan dengan sinar mata cemas. Gadis itu tahu kalau lawan yang dihadapi gurunya adalah tokoh sesat yang amat sakti. Dan ini membuat hatinya khawatir. Melati memang tahu kalau kepandaian Ki Julaga sudah amat tinggi dan sukar diukur. Bahkan dia tahu kalau kekasihnya sendiri, Arya Buana alias Dewa Arak, memiliki tingkat kepandaian yang tidak berada di atas gurunya. Meskipun begitu, putri angkat Raja Bojong Gading ini tetap merasa cemas.
Satu hal yang membuatnya khawatir adalah, kakek bertubuh kecil kurus itu sudah lama tidak melatih ilmu-ilmu yang dimilikinya. Waktunya selalu dihabiskan untuk termenung menyesali kesalahannya. Bersemadi pun hanya sekadarnya saja. Tapi apa daya, jelas-jelas tingkat kepandaiannya masih di bawah Ruksa Murka. Dan yang dapat dilakukannya kini hanya berharap, mudah-mudahan gurunya sanggup menghadapi lawannya. Pertarungan yang terjadi antara kedua tokoh yang sama-sama sakti itu berlangsung menggiriskan. Arena pertarungan pun kini sudah berpindah. Keduanya tahu kalau tetap bertarung di teras, bukan tidak mungkin akan tertimpa reruntuhan bangunan yang hancur terlanda pukulan nyasar. Mereka kini bertarung di bawah siraman hujan yang masih turun dengan lebatnya, ditingkahi deru angin dingin dan gelegar halilintar menyambar bumi. Hebat bukan main memang pertarungan yang terjadi antara Ki Julaga dan Ruksa Murka. Kedua tokoh ini sama-sama memiliki ilmu meringankan tubuh dan kekuatan tenaga dalam yang sukar diukur. Maka, pertarungan yang terjadi terlihat begitu mengerikan. Suara angin menderu, mencicit, dan mengaung menyemarakkan suasana yang riuh oleh curah hujan, deru angin, dan gelegar halilintar. Percikan air kotor dan curah hujan berpentalan tak tentu arah. Memang, suasana di sekitar arena pertarungan kedua tokoh ini terlihat semakin semrawut, bagai kapal pecah. Pertarungan antara kedua tokoh ini berlangsung cepat, karena ilmu meringankan tubuh masing-masing telah mencapai tingkatan amat tinggi. Dalam waktu sebentar saja 50 jurus telah cepat berlalu. Dan selama itu, belum tampak ada tanda-tanda yang akan terdesak. Kedua tokoh itu terus bertarung seru dengan kecepatan menakjubkan. Yang terlihat kini hanyalah bayangan berwarna abu-abu dan jingga yang saling belit dan saling pisah. Baik Ki Julaga maupun Ruksa Murka merasa penasaran bukan kepalang, menyadari setelah sekian lama bertarung, satu sama lain belum mampu juga mendesak. Padahal, masing-masing telah mengeluarkan ilmu andalannya. Ki Julaga dengan ilmu Cakar Naga Merah, dan Ruksa Murka dengan ilmu Tarikan Pusaran Air Laut. Ilmu yang diciptakan tokoh sesat itu didapat setelah memperhatikan gerakan pusaran air laut. Tidak aneh kalau ilmu Tarikan Pusaran Air Laut itu memiliki daya sedot yang amat kuat. Dengan ilmu Tarikan Pusaran Air Laut, Ruksa Murka berusaha sekuat tenaga merobohkan Ki Julaga. Ilmu itu memang aneh dan berbahaya bukan main. Untung yang menghadapinya Ki Julaga yang memiliki kekuatan tenaga dalam tak terukur. Sehingga, kekuatan daya sedot ilmu Tarikan Pusaran Air Laut itu tidak terlalu berbahaya baginya. Meskipun begitu, bukan berarti Ki Julaga sama sekali tidak kewalahan menghadapi ilmu itu. Seluruh kemampuannya telah terkuras untuk menanggulangi ilmu aneh milik lawannya ini. Bahkan ilmu Cakar Naga Merah telah dikerahkan sampai puncaknya. Kembali 100 jurus telah terlewat. Berarti telah 150 jurus lamanya kedua tokoh ini bertarung. Dan sampai sejauh itu, belum ada tanda-tanda berakhir. Ruksa Murka menggertakkan gigi melihat keuletan lawannya. Sungguh tidak diduga kalau Ki Julaga begini tangguh. Kalau pelayannya saja sudah memiliki kepandaian seperti ini, bagaimana dengan tingkat kepandaian Ki Gering Langit sekarang? Dan sebenarnya Ruksa Murka sedikit putus asa menghadapi kenyataan ini. Walaupun ada perasaan putus asa, namun Ruksa Murka sama sekali tidak mengendorkan serangan. Bahkan sebaliknya, serangannya malah makin diperhebat. Dan pada kenyataannya, kekuatan tubuhnya memang luar biasa. Tak tampak adanya tanda-tanda kelelahan pada dirinya. Tanpa sepengetahuan Ruksa Murka, Ki Julaga sebenarnya sudah mulai dilanda rasa lelah. Dan itu wajar sekali, karena sudah lama sekali ilmu-ilmunya tidak dilatih. Sehingga, otot-ototnya banyak yang mulai tidak lentur lagi. Apalagi otot-ototnya memang telah tua. Tapi sedapat mungkin, kakek ini berusaha menyembunyikan keadaannya, dan tidak ingin hal itu diketahui lawan. Bila hal itu sampai diketahui, semangat Ruksa Murka akan semakin berkobar, sehingga akan semakin menyulitkan dirinya. Namun Ki Julaga sama sekali tidak takut mati. Hanya saja, dia tidak ingin melatih harus ikut celaka. Putri angkat Raja Bojong Gading itu harus diselamatkan sebelum terlambat. Menilik dari keadaan dirinya yang sudah lelah, jelas daya tahannya tidak mampu lagi diajak bertarung. Sementara, lawan tampaknya masih segar bugar. Melati, cepat pergi dari sini, seru Ki Julaga pada satu kesempatan. Karuan saja hal ini membuat Melati terkejut bukan kepalang. Perintah kakek bertubuh kurus ini hanya mengandung satu pengertian. Dia merasa tidak sanggup menghadapi lawannya. Tentu saja hal ini membuat Melati jadi kebingungan. Ruksa Murka tertawa terbahak-bahak.
Dan kini serangan-serangannya kian bertubi-tubi begitu lawan mengalihkan perhatian ke arah gadis berpakaian putih itu. Karuan saja hal ini membuat Ki Julaga menjadi mulai terhimpit. Memang walaupun hanya berteriak memperingatkan, tapi sudah cukup mengurangi perhatian. Padahal, bila menghadapi lawan tangguh, yang paling penting adalah pencurahan seluruh perhatian. Ki Julaga jadi cemas begitu melihat Melati sama sekali tidak menuruti anjurannya. Bahkan malah terpaku tidak bergeming sedikit pun. Melihat dari raut wajahnya, tampak jelas kalau hatinya tengah dilanda kebimbangan. Hal itu memang benar, Melati memang tengah dilanda perasaan bingung. Gadis itu tahu kalau gurunya menyuruhnya kabur, hanyalah demi keselamatannya. Tapi, Melati tidak tega membiarkan gurunya menghadapi maut seorang diri. Kebimbangan kian melanda hatinya, antara menuruti pesan itu, atau membantu gurunya. Melati, cepat pergi, kembali Ki Julaga berseru keras. Nada kekhawatiran yang amat sangat terdengar dalam teriakan mengandung perintah itu. Dan seiring perasaan cemas yang melanda, keadaan Ki Julaga jadi semakin terdesak dan terhimpit. Tubuhnya memang sudah terasa lelah bukan main. Memang, pertarungan sudah berlangsung 200 jurus. Dan selama itu, dia selalu mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk bertahan dari serangan Ruksa Murka yang mengandung daya sedot luar biasa. Dan pengerahan tenaga dalam sepenuhnya ini tentu saja membuatnya cepat lelah. Apalagi mengingat usianya yang sudah tua dan keadaan anggota tubuhnya yang sudah tidak begitu baik lagi keadaannya. Dan kini hal itu masih ditambah sikap Melati yang tidak menuruti anjurannya. Lengkaplah sudah keadaan yang membuat kakek bertubuh kecil kurus ini jadi terdesak hebat. Ki Julaga terpekik tertahan ketika tubuhnya mendadak tertarik ke depan, terbawa daya sedot luar biasa yang muncul dari pengerahan ilmu, tarikan pusaran air laut. Tapi pada saat yang gawat, Ki Julaga masih mampu mempertunjukkan kelihayannya. Cepat-cepat dia membanting tubuh ke tanah, bergulingan dan melenting ke atas. Lagi-lagi kakek berpakaian jingga ini berhasil meloloskan diri dari maut. Hiat, mendadak terdengar teriakan melengking nyaring. Jelas kalau suara itu keluar dari mulut seorang wanita. Seiring lenyapnya lengkingan itu, terdengar suara menggerung keras seperti ada harimau murka. Pada saat yang sama, sesosok bayangan putih berkelebat ke arah Ruksa Murka. Siapa lagi sosok bayangan putih ini kalau bukan Melati? Memang, putri angkat Raja Bojong Gading ini akhirnya memutuskan untuk membantu gurunya. Dia kini telah melompat menyerang Ruksa Murka. Tahu akan kelihayan lawan, tanpa ragu-ragu lagi, pedangnya dicabut. Dan dengan ilmu pedang 1000 naga, dilancarkannya serangan bertubi-tubi ke arah leher dan ulu hati. Ruksa Murka hanya mendengus melihat serangan itu. Kedua tangannya cepat diputar-putar di depan dada dengan arah gerakan dari dalam keluar. Melati terpekik ketika dari kedua tangan yang berputar itu muncul angin keras. Akibatnya, tubuhnya hampir terjengkang ke belakang. Dadanya terasa sesak bukan main, seiring munculnya hembusan angin itu. Seketika itu juga, serangannya kandas sebelum mencapai sasaran. Sebelum gadis berpakaian putih ini sempat berbuat sesuatu, Ruksa Murka kembali memutar-mutarkan kedua tangannya. Tapi kali ini arah gerakannya terbalik, dari luar ke dalam. Seketika itu juga muncul sebuah kekuatan luar biasa yang menarik tubuh Melati ke arah kakek berpakaian compang camping itu. Tentu saja hal ini membuat Melati kaget bukan main. Ilmu macam apa ini? Tanyanya dalam hati dengan perasaan kaget dan gentar. Benak gadis itu terus berputar keras untuk menyelamatkan diri dari keadaan amat berbahaya ini. Tapi tetap saja tidak menemukan caranya. Tubuhnya yang tengah berada di udara tidak mempunyai landasan sama sekali untuk bertahan ketika daya tarik yang amat kuat membetotnya. Melati hampir terpekik ketika merasakan ada sebuah tangan yang mencekal pergelangan tangan kirinya. Belum sempat kepalanya menoleh, tangan itu sudah bergerak membetot tubuhnya, lalu melontarkannya. Cepat pergi, atau aku tidak sudi mengakuimu lagi sebagai murid. Seruan keras itu terdengar seiring terlemparnya tubuh Melati. Wajah gadis itu pucat seketika. Dia tahu betul pemilik suara itu. Siapa lagi kalau bukan Ki Julaga? Jadi, jelas kalau orang yang telah menyelamatkannya adalah gurunya. Melati bersalto beberapa kali untuk mematahkan daya lontar yang membuat tubuhnya terlempar jauh. Lemparan Ki Julaga ternyata kuat bukan main, sehingga tubuhnya terlontar deras. Piara! Air menyiprat ke sana kemari begitu kedua kaki Melati mendarat di tanah. Untung saja hujan telah reda, dan tinggal gerimis. Sehingga tubuhnya tidak begitu basah. Berbeda dengan Ki Julaga dan Ruksa Murka.
Seluruh tubuh kedua tokoh itu terlihat basah kuyup. Bahkan Ki Julaga lebih parah lagi. Seluruh tubuh dan pakaian kakek kecil kurus itu kotor, karena tadi bergulingan di tanah. Melati menatap pertempuran itu sekilas. Kini tampak jelas kalau Ki Julaga terdesak. Robohnya kakek itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Dada Melati terasa sesak. Ada isak tertahan yang merayap naik ke tenggorokan. Kalau tidak ingat seruan kakek berpakaian jingga itu, dia lebih suka mati bersama-sama. Tapi itu tidak bisa dilakukan, karena Ki Julaga tidak membolehkannya. Maka sambil mengeluarkan isak tertahan, Melati melesat kabur sambil membawa sekeping hatinya yang luka. Meskipun dalam keadaan terdesak dan terhimpit, Ki Julaga masih sempat melihat kepergian Melati. Mulut kakek bertubuh kecil kurus itu tersenyum. Lega rasa hatinya melihat murid yang amat disayangi itu mendengar perintahnya. Memang terpaksa kata-kata yang agak pedas dikeluarkan. Sebab kalau tidak, Melati tak akan mau pergi. Selamat jalan, Melati, teriak Ki Julaga keras disertai pengerahan tenaga dalam penuh. Jangan lupa, sampaikan maafku pada Ki Gering Langit. Agar arwahku bisa tenteram. Kakek, Melati menjerit keras. Butir-butir air bening tampak mengalir deras dari sepasang matanya. Melati tetap terus berlari sambil menangis, tanpa mengeluarkan suara. Sebenarnya, baginya menangis adalah suatu pantangan. Tapi kesedihan yang kali ini ditanggung terlalu berat untuk ditahan. Biar bagaimanapun juga, Melati adalah seorang wanita yang tidak bisa melepaskan kodratnya. Seorang wanita pasti memiliki perasaan halus, sehingga mudah diombang-ambingkan keharuan. Jeritan Melati keras sekali, karena keluar dari hati yang terluka. Sehingga tanpa sadar, jeritan itu dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam. Jadi bukan hal yang aneh kalau Ki Julaga mendengarnya. Seketika itu pula sepasang mata kakek bertubuh kecil kurus ini merembang berkaca-kaca. Kedua biji matanya terasa panas. Telinganya menangkap adanya nada kepedihan dari jeritan muridnya itu. Dia tahu Melati amat menyayanginya, seperti dirinya terhadap gadis itu pula. Tapi Ki Julaga tidak bisa berlarut-larut tenggelam dalam keharuan. Dia tengah menghadapi lawan yang amat tangguh. Apalagi keadaannya tengah terdesak dan terhimpit. Bahkan tak lama lagi akan roboh. Dan hal itu disadari betul oleh kakek bertubuh kecil kurus ini. Keadaan Ki Julaga memang sudah mengkhawatirkan sekali. Apalagi tubuhnya sudah merasa lelah bukan main. Dan seiring timbulnya perasaan lelah, kekuatan tenaganya pun merosot jauh. Napasnya mulai terengah-engah. Namun dia memaksakan diri untuk terus bertahan, agar Melati dapat pergi sejauh-jauhnya dan lolos dari kejaran Ruksa Murka. Sungguh besar pengorbanannya pada gadis itu. Berbeda dengan Ki Julaga, Ruksa Murka sama sekali tidak terlihat lelah. Serangan-serangannya masih sedahsyat semula. Tahu kalau tenaga lawan telah merosot, Ruksa Murka bermaksud menggunakan kelebihan ini untuk keuntungan dirinya. Kini Ruksa Murka memusatkan serangan pada putaran kedua tangannya di depan dada dengan arah gerakan dari luar ke dalam. Sementara Ki Julaga mencoba terus bertahan. Seluruh sisa tenaga dalam yang dimilikinya langsung dikerahkan. Akibatnya memang mengerikan sekali. Dari mulut, hidung, dan telinganya mengalir darah segar. Kalau kakek ini meneruskan bertahan, dari matanya pun akan keluar darah segar. Tapi sebelum hal itu terjadi, kedua kaki Ki Julaga sudah tidak mampu bertahan. Seketika itu juga tubuhnya tertarik deras ke depan. Ruksa Murka mendengus. Telunjuk tangan kanannya bergerak menotok. Tukek, bagai sehelai karung basah, tubuh Ki Julaga merosot dan jatuh ke tanah. Sekujur tubuhnya terasa lemas dan tak bertenaga. Ruksa Murka memang telah menotoknya sehingga tubuhnya lemas seketika. Hahaha, Ruksa Murka tertawa bergelak, menggelegar seperti guntur. Sebuah tawa kemenangan yang dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam. Sementara Ki Julaga hanya menatap semua kelakuan lawannya dengan sikap tenang. Tidak terlihat adanya perasaan apapun di wajah Ki Julaga, sekalipun sebenarnya ada perasaan ngeri di hati. Dia kini telah tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dilakukannya selain pasrah pada tindakan Ruksa Murka. Setelah puas tertawa-tawa, Ruksa Murka mengalihkan perhatian pada Ki Julaga. Dengan sorot mata bengis, ditatapnya wajah kakek berpakaian jingga itu. Kemudian, dia berjongkok. Kembali Ruksa Murka tertawa bergelak. Masih dengan suara tawa lepas dari mulutnya, tangan kanannya terulur untuk menggenggam tangan kanan Ki Julaga. Sementara calon korbannya tetap terlihat tenang walaupun jantungnya berdebar keras penuh kengerian. Sambil masih terus tertawa-tawa, Ruksa Murka bergerak meremas tangan Ki Julaga yang berada dalam genggamannya.
Seketika itu juga terdengar suara berkerotokan keras ketika tulang tangan Ki Julaga hancur seperti terjepit baja. Rasa sakit yang amat sangat melanda Ki Julaga. Tapi hebatnya, dia sama sekali tidak mengeluh. Keringat sebesar biji jagung tampak membasahi wajah dan sekujur tubuhnya. Giginya bahkan sampai menggigit bibir kuat-kuat, sampai berdarah. Hahaha, tawa Ruksa murka kembali meledak melihat penderitaan Ki Julaga. Senang rasa hatinya melihat penderitaan yang dialami calon korbannya. Kemudian masih dengan tawa yang tidak putus, siksaan itu dilanjutkan. Kedua tangannya yang kekar dan berbulu, meremas hancur semua tulang belulang Ki Julaga. Mulai dari tangan kanan, kiri, lalu dilanjutkan pada kaki. Setelah itu, dengan kekuatan tenaga dalamnya, semua sambungan tulang belulang yang telah hancur itu ditarik hingga putus. Darah berhamburan membasahi bumi. Bahkan Ki Julaga sampai pingsan akibat tak kuat menahan rasa sakit yang melanda. Tapi pingsan kakek itu tidak lama, karena Ruksa murka segera menyadarkannya. Sebagai seorang yang berwatak kejam, dia tidak akan menyiksa korban yang tidak sadarkan diri. Penyiksaan pun dilanjutkan lagi, dan ketika akhirnya penyiksaan berakhir, Ki Julaga tewas. Kini seluruh anggota tubuhnya tidak ada yang berbentuk lagi. Semua tulang belulangnya telah hancur. Dan semua anggota tubuhnya telah tercerai-berai tak karuan. Nasib Ki Julaga sungguh mengenaskan. Ruksa murka tertawa bergelak melihat korbannya telah tewas. Kedua tangan dan sekujur pakaiannya penuh percikan darah. Tapi, kakek ini sama sekali tidak mempedulikannya. Masih dengan tawa bergelak yang menggelegar seperti guntur, Ruksa murka melesat meninggalkan tempat itu. Dalam waktu sekejap saja, tubuhnya telah mulai mengecil di kejauhan. Dan seiring dengan semakin mengecilnya tubuh itu, suara tawa yang terdengar pun semakin pelan, hingga akhirnya lenyap sama sekali. Kini tidak ada lagi suara hiruk-pikuk pertarungan. Tidak ada lagi tawa bergelak yang menyeramkan. Keheningan menyelimuti tempat itu. Yang terdengar hanyalah desah angin pelan, seakan-akan alam bersedih dengan tewasnya Ki Julaga. Jilid 4. Cuaca siang ini panas sekali. Matahari yang telah berada di tengah-tengah langit memancarkan sinarnya dengan garang ke bumi. Dan di saat itulah, Ruksa murka melangkahkan kakinya melintasi tembok batas desa Cendawa. Begitu memasuki mulut desa, pandangan mata kakek berpakaian compang camping ini segera beredar berkeliling, mengamati sekitarnya. Suasana di sekitarnya memang tampak sepi. Tidak tampak seorang pun yang ada di jalan. Memang, penduduk desa Cendawa sebagian besar adalah petani. Jadi, pada saat-saat seperti ini mereka berada di sawah. Yang terlihat oleh Ruksa murka hanyalah pondok-pondok yang pintunya tertutup rapat. Ada juga yang pintunya agak terbuka, tapi itu hanya beberapa pondok saja. Mulut Ruksa murka menyeringai, sepasang matanya pun bersinar-sinar. Entah karena apa, hanya dialah yang tahu. Kemudian dengan langkah lebar-lebar tanpa ilmu meringankan tubuh, kakek berwajah penuh guratan bekas luka ini melangkah lebar menghampiri sebuah pondok yang terletak paling dekat dengan tempatnya. Tak sampai 30 langkah, Ruksa murka sudah berada di depan pondok itu. Perlahan-lahan tangannya diulurkan untuk mengambil sebatang obor yang terpancang di sudut pondok. Obor yang sama sekali tidak berapi karena hari masih siang. Krakek, batang obor yang terbuat dari batang bambu itu patah dua ketika jari-jari tangan Ruksa murka bergerak. Menilik dari cara mematahkannya, sepertinya obor itu terbuat dari lidi. Dengan raut wajah beku dan sorot mata yang memancarkan kekejaman, Ruksa murka lalu menggosokkan kedua batang bambu itu. Luar biasa, sekejap kemudian, timbul api akibat gosokan dengan pengerahan tenaga dalam tinggi. Sepasang mata kakek berwajah penuh luka guratan ini tampak berbinar-binar, menyiratkan kegembiraan hatinya. Kemudian, dua batang bambu yang menyala itu dilemparkan ke atas pondok yang beratapkan rumbia. Secepat kedua batang bambu itu jatuh di atap pondok itu, secepat itu pula api mulai membakar. Mula-mula kecil, tapi semakin lama semakin besar. Api itu tidak hanya membakar atap, tapi juga menjalar ke arah dinding bilik bambu. Hahaha, Ruksa murka tertawa terbahak-bahak begitu melihat api semakin membesar. Gembira hatinya melihat pertunjukan di hadapannya. Api itu memang cepat sekali membesar. Karena di samping pondok itu terdiri dari bahan-bahan yang mudah terbakar, angin yang berembus cukup kencang ikut mendukung cepatnya api membesar. Kebakaran! Terdengar teriakan panik dari seorang penduduk yang kebetulan berada di dalam pondok. Menilik dari suaranya yang melengking, bisa diketahui kalau dia adalah seorang wanita. Seiring terdengarnya teriakan itu, daun pintu depan yang tadi tertutup rapat terbuka tiba-tiba.
Jelas orang di dalamnya terburu-buru membuka pintu itu. Secepat daun pintu itu terbuka, secepat itu pula seorang wanita berlari kalang kabut keluar. Usianya sekitar 30 tahun, dan kulitnya coklat. Dia menggendong seorang anak berusia sekitar 2 tahun yang menangis menjerit-jerit. Rupanya anak itu merasa kepanasan, karena rumahnya terbakar. Hahaha, Ruksamurka tertawa bergelak melihat wanita itu kebingungan. Hatinya geli melihat wanita itu kalang kabut menyelamatkan dirinya dan anaknya. Tindakan Ruksamurka tidak sampai di situ saja. Tangannya cepat bergerak. Maka sesaat kemudian anak dalam gendongan wanita itu telah direbutnya. Kembalikan anakku. Wanita itu menjerit seraya melangkah cepat menghampiri Ruksamurka yang hanya tertawa-tawa. Jelas, wanita itu ingin merebut kembali anaknya. Masih dengan tawa bergelak, Ruksamurka menggerakkan tangan menamparkan tanpa pengerahan tenaga dalam. Kakek berwajah penuh luka itu hanya mengerahkan tenaga biasa. Itu pun tidak seluruhnya. Plakek. Telak dan keras bukan main tamparan Ruksamurka menghantam pipi wanita berkulit coklat itu. Seketika itu juga, tubuh wanita itu terpelanting jatuh. Mulutnya tampak meringis menahan sakit. Namun, hal itu tidak dipedulikannya. Wanita itu langsung bangkit berdiri dan kemudian menghambur ke arah Ruksamurka. Pada pipi wanita itu tampak tanda merah bergambar telapak tangan. Kembalikan anakku, jerit wanita itu lagi. Tapi sebelum wanita berkulit coklat itu berhasil merampas anaknya, Ruksamurka telah lebih dulu melemparkan anak itu ke dalam pondok yang telah menjadi kobaran api. Sambil terus menjerit-jerit menyayat, anak kecil itu melayang deras. Sementara sang ibu yang melihat anaknya, menjadi semakin hancur hatinya. Dia hanya mampu berteriak ngeri bercampur duka mendalam. Susullah anakmu ke neraka, seru Ruksamurka tiba-tiba. Ruksamurka memutar-mutarkan kedua tangannya di depan dada dengan arah gerakan dari dalam keluar. Seketika itu juga berembus angin keras yang membuat tubuh wanita malang itu melayang deras ke arah rumahnya yang tengah dilahap api. Hahaha, Ruksamurka tertawa bergelak. Tampak jelas kalau hatinya merasa gembira menyaksikan perbuatannya. Kobaran api yang membesar itu tentu saja menimbulkan kepulan asap yang menjulang ke angkasa. Seketika itu pula seluruh penduduk desa Cendawa menjadi geger. Kontan mereka yang melihat, berhamburan ke arah asal asap itu. Sementara penduduk yang berada agak dekat dengan pondok yang terbakar itu juga bergegas berlari ke sana. Memang, pondok yang terbakar itu letaknya agak jauh dari pondok-pondok lain. Tawa Ruksamurka kian keras ketika melihat penduduk berbondong-bondong datang menghampiri rumah yang terbakar. Di tangan mereka telah tergenggam alat-alat seadanya untuk memadamkan api. Dengan suara tawa yang tidak pernah lepas dari mulutnya, Ruksamurka segera melesat menyongsong kedatangan para penduduk. Rombongan penduduk yang tiba lebih dulu dan berjumlah hanya 8 orang, terperanjat begitu melihat sesosok tubuh tinggi besar yang bergerak dari arah yang berlawanan sambil tertawa-tawa. Kau kenal orang itu, Wardi? Tanya penduduk yang berusia setengah baya pada seorang pemuda bertubuh pendek gemuk. Tidak, Kang, sahut pemuda bertubuh pendek gemuk yang bernama Wardi. Melihatnya pun baru kali ini. Jangan-jangan, dia orang gila yang nyasar kemari. Kalau waras, rasanya tidak mungkin ada kebakaran. Dia malah tertawa-tawa gembira. Tebak seorang penduduk lain yang mengenakan penutup kepala dari batok kelapa. Lihat saja pakaian yang dikenakannya. Mendengar ucapan itu, serentak 7 buah kepala penduduk yang lain terangguk. Rupanya mereka semua menerima pendapat itu. Yakin akan kebenaran dugaan tadi, ke-8 orang penduduk itu tidak mau cari penyakit. Mereka cepat bergerak menyingkir agak ke kanan jalan agar tidak berpapasan dengan Ruksamurka. Untung jalan itu lebar, tapi Ruksamurka yang memang sudah berniat membantai semua penduduk desa Cendawa, tidak ingin membiarkan penduduk itu lolos dari tangannya. Maka begitu para penduduk menyingkir ke arah kanan, dia pun bergerak mengikuti. Sehingga kini tetap saja rombongan penduduk itu akan berpapasan jalan dengannya. Tentu saja hal ini membuat Wardi dan rekan-rekannya jadi gemas. Mereka tengah terburu-buru, dan kini malah ada orang gila yang mengganggu. Tentu saja mereka menjadi sewot. Karena perasaan itulah yang menyebabkan mereka semua tidak bergerak menyingkir lagi. Mereka sudah bertekad, kalau orang gila itu bersikap macam-macam, akan dihajar hingga babak belur.